Kali ini sebuah tendangan yang sudah dimiliki, sebuah sudut. Dan sekarang Aji mencoba cutback. Aji! Dong. Ternyata Toha! Dia dengan Matteo. Yardan! Yame! 3 kali save hari ini pemirsa. Teja Pakualam ada keinginan untuk menunjukkan itu, membuat penampilan Teja hari ini sangat baik. Del Pino! Del Pino crossing baik sekali. Gio berikan semangat untuk skor hasil akhir Persita Tangerang versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025. Pelatih Persita Tangerang Fabio Lefundes akui kualitas Persib Bandung. Sampai ungkap satu hal ini dalam konferensi pers. Apakah itu? Simak beritanya di sini. Bocor Indo A1 terbongkar. Persib datangkan sosok berinisial LG. Bukan Leo Gaucho, tapi sosok jebolan klub Argentina. Siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Berkelas benar-benar super respect. Cara Bojan Hodak lepas Victor Igbonevo musim ini sangat membuat bobotoh kagum. Emang gimana caranya? Simak video sampai selesai. Hahaha, bobotoh auto tertawa melihat ini. Komdis PSSI kasih hukuman denda sangat murah ke Persib. Nominalnya cuma secuil kekayaan Persib saat ini. Berapakah memangnya? Simak penjelasannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persita Tangerang versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025. Luar biasa laga Persita Tangerang versus Persib Bandung berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim depan Persib kembali juara lagi di Liga 1. Dan semoga bisa tampil memukau di kompetisi level Asia. Amin. Sementara Beckham Putra. Beckham. Yang menarik bagaimana melihat Robby Darwish musim ini main di berbagai posisi ya. Ini tendangan diberikan, bagus sekali deliver bola dan Matteo Kocijan terlalu berani Matteo dari tim Persita Tangerang Teja Pakualam. Kurnia sudah ada di sebelah kiri. Ya, berbeza kembali kali ini. Terupas yang baik lagi-lagi pemirsa. Cukup jauh. Tendangan dari Joblon. Itu dia. Kali kepada Del Pino. 3 lawan 3. Del Pino. Betul sekali pemirsa. Castanier saat ini. Castanier. Bonevo. Kembalikan lagi bola. Masih Del Pino. Kali ini sebuah tendangan yang sudah dimiliki. Sebuah sudut. Dan sekarang Aji mencoba cutback. Aji! Del Pino! Dong. Ternyata Toha! Dia dengan Matteo. Yardan! Yame! 3 kali save hari ini pemirsa. Teja Pakualam ada keinginan untuk menunjukkan itu, membuat penampilan Teja hari ini sangat baik. Pelatih Persita Tangerang Fabio Lefundes akui kualitas Persib Bandung. Sampai ungkap satu hal ini dalam konferensi pers. Apakah itu? Simak beritanya di sini. Dalam sebuah konferensi pers, pelatih Fabio Lefundes secara tidak langsung akui kehebatan Persib.
Persib Bandung sudah menjadi juara dan akan bermain seperti biasa mereka lakukan, jelas Lofundes. Jika mereka punya masalah, kita pun juga. Saya berharap memiliki masalah yang sama dengan mereka. Dari hal tersebut bisa disimpulkan, ia mengakui kehebatan Persib secara tidak langsung. Bocor Indo A1 terbongkar. Persib datangkan sosok berinisial LG. Bukan Leo Gaucho, tapi sosok jebolan klub Argentina. Siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung dirumorkan membidik gelandang serang asal Argentina, Luciano Guaicocha, yang membela klub Liga Super Malaysia, Perak FC. Pemain jebolan klub papan atas Argentina Boca Juniors tersebut kabarnya akan meninggalkan Perak FC karena tak puas dengan sikap manajemen klub. Perak FC dilaporkan terlilit masalah utang atau tunggakan gaji pemain, pelatih dan ofisial yang membuat Luciano Guaicocha belum menerima haknya. Bahkan karena persoalan finansial, Perak FC memutuskan mundur dari Liga Super Malaysia musim depan. Meski kabarnya juga diminati klub-klub Malaysia, tetapi Luciano Guaicocha membutuhkan jaminan klub yang bisa membuatnya fokus tanpa memikirkan gaji. Sebab selain Perak FC, sejumlah klub di Malaysia juga dikabarkan terlilit masalah finansial yang membuat banyak pemain asing mempertimbangkan meninggalkan negeri jiran. Luciano Guaicocha merupakan pemain yang tergolong cukup produktif dengan mencetak 11 gol dari 20 penampilan selama kompetisi Liga Super Malaysia 2024/2025. Riwayat karier Luciano Guaicocha menunjukkan pemain berusia 33 tahun itu sempat bermain di Turki bersama Akhisarspor dan dipinjamkan ke TKI Tavan Lincitspor. Juga pernah berkarier di Liga Venezuela bersama Zulia, di Kolombia bersama Ciutat Deportivo dan Alianza Petrolera, serta di Liga Bolivia bersama klub Deportivo Oriente Petrolero. Kabar Persib membidik Luciano Guaicocha juga tak lepas dari rumor Tyrone Del Pino akan meninggalkan Maung Bandung menuju Malut United. Kalau benar Persib datangkan Luciano Guaicocha, menurut kamu apakah dia bisa jadi solusi ideal di lini serang Maung Bandung? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Berkelas benar-benar super respect. Cara Bojan Hodak lepas Victor Igbonevo musim ini sangat membuat bobotoh kagum. Emang gimana caranya? Simak video sampai selesai. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan musim ini jadi musim terakhir Victor Igbonevo di Maung Bandung. Meski jarang dimainkan, tetapi Bojan Hodak mengakui Victor Igbonevo memiliki peran penting di locker room dalam menjaga stabilitas tim. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya untuk tim baik di dalam maupun di luar lapangan, Bojan Hodak berencana memberi Victor Igbonevo kesempatan main. Ini musim terakhir Papa bersama klub, jadi saya pasti akan coba beri dia menit bermain karena dia pantas mendapatkannya, kata Bojan Hodak. Selain Victor Igbonevo, pemain lain yang akan menjalani musim terakhir di Persib adalah Ahmad Jufriyanto. Namun Jupe diproyeksikan tetap bertahan di Persib dan kabarnya akan mulai menempati posisi asisten pelatih di Persib musim depan. Bukan karena musim ini saja, dia sudah lama di sini dan telah berkontribusi banyak untuk klub. Dia dan Jupe dalam kurung Ahmad Jufriyanto, keduanya, jelasnya. Bagaimana menurut kamu, apakah momen perpisahan ini akan jadi akhir yang manis bagi Victor Igbonevo dan Jupe di Persib? Atau justru jadi awal babak baru yang lebih berarti? Tulis komentarmu di bawah. Hahaha, bobotoh auto tertawa melihat ini. Komdis PSSI kasih hukuman denda sangat murah ke Persib. Nominalnya cuma secuil kekayaan Persib saat ini. Berapakah memangnya? Simak penjelasannya di sini. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada Persib usai pertandingan melawan Barito Putra pada 9 Mei 2025.
Akibat sanksi dari Komdis PSSI tersebut, Persib dikenakan denda sebesar 70 juta rupiah. Dalam salinan keputusan Komdis PSSI bernomor 171 per L1 per SK per KDPSSI atau 2025 dan 172 per L1 per SK per KDPSSI atau 2025, Persib dikenakan 2 sanksi. Persib menerima 2 sanksi terkait insiden yang terjadi selama pertandingan. Sanksi pertama diberikan karena ada 2 kali penyalaan petasan di tribun barat sisi selatan stadion. Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 1 dan 2 serta lampiran I nomor 5 dari Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Tindakan ini dinyatakan sebagai pelanggaran, sehingga Persib dikenai denda sebesar 50 juta rupiah. Pelanggaran kedua terjadi pada menit ke-89 ketika ada supporter dari Tribun Timur yang melempar botol ke lapangan. Komite Disiplin mencatat insiden ini sebagai pelanggaran lain oleh pendukung tuan rumah, sehingga Persib mendapat tambahan denda sebesar 20 juta rupiah. Total denda yang harus dibayarkan oleh Persib akibat sanksi Komdis PSSI ini adalah 70 juta rupiah. Itulah informasi mengenai Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada Persib usai pertandingan melawan Barito Putra pada 9 Mei 2025. Menurut kamu, apakah sanksi ini sudah tepat atau justru terlalu berat untuk Persib? Dan apa langkah yang seharusnya diambil supporter agar kejadian serupa tak terulang? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Cina di ujung tanduk, Branko Ivankovic terancam dipecat. Apakah ini peluang emas untuk timnas Indonesia? Jika benar terjadi, timnas Indonesia harus bersiap menghadapi perubahan taktik yang mengejutkan. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan kondisi kritis ini untuk meraih kemenangan? Simak fakta lengkapnya di sini. Nasib Branko Ivankovic sebagai pelatih tim nasional Cina saat ini berada di ujung tanduk. Masa depannya di tim nasional Cina akan ditentukan setelah menyelesaikan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media dalam negeri 163 menyebut bahwa kontrak Branko Ivankovic bakal berakhir jika Cina gagal melaju ke putaran keempat babak kualifikasi. Jika tim Cina gagal masuk babak playoff, kontrak kepelatihan Ivan dengan sendirinya akan berakhir dan sekitar 30 lebih pemain veteran akan menghilang dari visi tim nasional. Demikian isi laporan 163. Setelah timnas Cina menderita 3 kekalahan berturut-turut di awal putaran 3 kualifikasi Piala Dunia ini, Asosiasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA siap mengganti pelatih. Mereka bahkan sudah memiliki kandidat yang jelas dalam benaknya. Saat putaran ketiga kualifikasi hampir berakhir, Asosiasi Sepak Bola Cina mulai bersiap untuk hasil yang sangat berbeda. Posisi Cina saat ini memang sedang terjepit di klasemen sementara grup C. Cina masih menjadi juru kunci klasemen grup C dengan catatan 6 poin dari 8 laga. Torehan poin milik Cina sama dengan Bahrain yang berada di posisi kelima. Kedua tim sudah dipastikan tidak bisa mencapai 2 besar di klasemen akhir. Meski begitu, Cina dan Bahrain masih bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi. Syaratnya, kedua negara harus menyapu bersih kemenangan di 2 laga sisa. Mereka akan finish di 4 besar jika berhasil menyapu bersih kemenangan di 2 pertandingan terakhir. Pada laga ke-9, Cina bakal bertandang ke markas timnas Indonesia. Duel kedua tim dijadwalkan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Kamis dalam kurung 5 Juni 2025. Setelah itu, timnas Cina akan menjamu Bahrain di laga terakhirnya yang akan berlangsung pada Selasa dalam kurung 10 Juni 2025. Meski begitu,
Cina tetap tidak boleh diremehkan oleh timnas Indonesia. Situasi yang sama pernah terjadi sesaat sebelum berjumpa timnas Indonesia di pertemuan pertama. Kala itu, Cina kalah di 3 laga awal putaran ketiga. Situasi tersebut membuat Branko Ivankovic dikabarkan sudah siap-siap berjalan ke pintu keluar dari timnas Cina. Sejumlah media lokal mengabarkan bahwa laga melawan timnas Indonesia bakal menjadi akhir kebersamaan pelatih asal Kroasia tersebut. Namun, Ivankovic mampu membalikan situasi. Cina sukses mengantongi kemenangan 2-1 atas timnas Indonesia di Qingdao. Hasil itu jadi kemenangan perdana di putaran ketiga dan torehan tersebut berlanjut saat Cina mengalahkan Bahrain di Rifa dengan skor tipis 1-0. Top Marco Top, Alex Pastoor, Ivar Jenner, dan Lanza tiba di Indonesia fokus persiapkan timnas jelang lawan Cina. 3 sosok penting ini akhirnya tiba di Indonesia untuk misi besar. Bagaimana mereka bakal mengubah strategi timnas Indonesia menjelang laga melawan timnas Cina? Simak ulasan lengkapnya sekarang. 2 asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat serta seorang pemain yakni Ivar Jenner mengabarkan jika mereka sedang terbang dari Eropa ke Indonesia. Kepastian itu didapat usai ketiganya mengunggah foto keberadaannya dalam pesawat dari Eropa menuju Indonesia pada Kamis (15/5) malam waktu Indonesia Barat melalui Instagram masing-masing. Perjalanan mereka ke Indonesia kemungkinan besar untuk memenuhi panggilan tim nasional jelang pemusatan latihan (TC) yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang. TC Timnas Indonesia itu digelar sebagai persiapan tim Merah Putih menjamu Cina pada pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada 5 Juni mendatang atau bertepatan di malam takbiran Idul Adha. Laga Indonesia versus Cina akan menentukan nasib tim Merah Putih yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Kesempatan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, baik lolos langsung atau setidaknya melaju ke putaran 4 kualifikasi. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert itu berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terpaut 4 poin dari Australia yang bertengger di peringkat kedua yang jadi batas terakhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Indonesia butuh sapu bersih kemenangan di 2 laga sisa jika ingin bersaing dalam perebutan tiket lolos langsung. Setelah lawan Cina, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 11 Juni mendatang. Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena perolehan poin sudah tidak bisa terkejar oleh tim lain. Timnas Indonesia punya waktu persiapan lebih dari 1 bulan untuk menyusun formula tepat di sisa laga. Patrick Kluivert diharapkan mampu membuat skuad Garuda menampilkan kemampuan terbaik lawan Cina dan Jepang. Jika Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Ivar Jenner sedang terbang ke Indonesia, beberapa pemain abroad lainnya sudah berada di tanah air seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam Bahar, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia yang juga pelatih Timnas U23 Gerald Vandenburg juga sudah berada di Indonesia. Punya kemampuan teknis yang bagus, Marcelino Ferdinand dipuji habis-habisan oleh FIFA. Membuat FIFA merangkum 6 pemain muda yang tampil memukau di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari ke-6 pemain muda tersebut, ada nama Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand membawa perpaduan keterampilan teknis yang mengesankan dan kemampuan membaca permainan sebagai gelandang serang, tulis FIFA yang dikutip pada Kamis 2 Januari 2026. Penampilannya memukau para pengamat dan puncaknya ia mencetak 2 gol dalam kemenangan bersejarah Garuda atas Arab Saudi pada bulan lalu.
Selebrasi ikoniknya, di mana ia duduk dengan santai dan berpose di kursi, telah ditiru di taman bermain di seluruh Indonesia, kata FIFA menutup ulasannya. Sepakat gabung Oxford United, Ole Romeni bakal setim dengan Marcelino Ferdinand. Kabar Romeni sudah capai kesepakatan dengan Oxford United itu pun telah dikonfirmasi oleh jurnalis asal Belanda, Denny van Laar. Melalui akun X pribadinya, Denny van Laar menuliskan FC Utrecht dan Oxford United sudah sepakat soal transfer oleh Romeni. The Ox sepakat untuk membeli calon striker timnas Indonesia itu dengan nominal 2 juta euro atau 33 miliar rupiah. Sekarang oleh Romeni tinggal berangkat ke Inggris dan langsung tes medis sebelum diresmikan klub. Komitmen pertama Erick Thohir usai jadi Ketua Umum PSSI, membantu Shin Tae-yong angkat prestasi sepak bola Indonesia. Hal pertama yang saya lakukan setelah menjabat adalah menerapkan bagaimana kami dapat membantu pelatih Shin untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Kami banyak berdiskusi mengenai program apa saja yang perlu dikembangkan dan diterapkan untuk mengembangkan sepak bola Indonesia lebih kreatif. Ujar Erick Thohir. Tom Hay ternyata pernah diincar banyak klub top Eropa di usia muda, ungkapkan satu penyesalan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pembawa acara siniar The Hay Way di YouTube, Neil Peterson. Ketika kamu masih muda, semua top klub Eropa tertarik padamu, ujar Neil Peterson. Karena saya adalah contoh sempurna dari seseorang yang akan mengatakan, jika saya bekerja lebih banyak ketika saya masih muda, saya bisa mengambil langkah berbeda. Masalahnya adalah, pada akhirnya, saya bermain, menurut saya, lebih dari 60 pertandingan di tim utama AZ. Jadi meski di usia segitu, itu adalah pencapaian besar. Namun yang menjadi masalah bagi saya adalah, saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki bakat alami dalam bermain sepak bola, terutama dengan bola. Dan ketika saya masih muda, saya bisa jadi sangat malas. Dan seringkali saya bisa menyelamatkan diri dalam situasi tertentu karena saya punya bakat. Namun jika saya mau berinvestasi lebih banyak, atau berinvestasi lebih banyak pada diri saya sendiri, pada kemampuan fisik saya pikir saya bisa berkembang lebih banyak di usia yang lebih muda, ujar Tom Hay. Fans minta Leicester City boyong Kevin Dix, bek timnas Indonesia OTW ke Liga Inggris. Salah satu klub Liga Inggris yakni Leicester City diminta untuk mendatangkan bek timnas Indonesia, Kevin Dix. Sejumlah tim dikabarkan sudah melakukan pendekatan untuk merekrut sang pemain. Klub Liga Inggris seperti Leicester City juga disarankan untuk bersaing memperebutkan jasa Kevin. Desakan itu datang dari salah satu akun ex-fanbase mereka yang bernama @BlueTintedLCFC. Kami mendalami pemain yang harus ditargetkan Leicester City pada jendela transfer ini, tulis akun @BlueTintedLCFC. Kevin Dix, Skov Olsen, Olivier Boskagli, Eduardo Quaresma, Ernest Nuama, dan Malik Fofana. Jelas mereka. Andai transfer ini menjadi kenyataan, maka nama Indonesia akan semakin dikenal dunia. Timnas Indonesia juga akan mendapat keuntungan bila transfer ini terjadi. Sebab, Kevin akan menambah kemampuannya karena akan bertarung dengan pemain-pemain seperti Mohamed Salah, Bukayo Saka, Cole Palmer, Cody Gakpo, Erling Haaland, dan Anthony El Gassing. Pratama Arhan didepak dari Suwon FC, masuk bursa transfer Indonesia diminati Persib Bandung. Pratama Arhan, pemain timnas Indonesia, didepak dari klubnya di Korea Selatan, Suwon FC. Selama 1 tahun, Pratama Arhan hanya bermain dalam 2 pertandingan dengan durasi 4 menit. Apakah Persib Bandung meminati Pratama Arhan? Persib Bandung pun mencari pemain bek sayap lokal untuk mengganti beberapa pemain yang cedera di musim ini, seperti Rezaldi Hehanusa, sehingga Persib Bandung diindikasi kuat akan memanfaatkan situasi ini.